Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini setelah kemarin kita melakukan hal yang pertama setelah kita membeli barang second, sekarang kita akan lanjutkan mereview ya aplikasi bawaan dan juga melihat settingan awal sebelum kita rubah. Kita mulai. Teman-teman, di sini kita lihat aplikasi bawaan di Huawei. Ya, setelah kita reset, yang pertama ada App Gallery. Nah, di sini App Gallery. Di sini minta persetujuan dari lisensi ya. Kita setuju. Di sini tetap dapatkan informasi tentang aplikasi populer. Nah, kalau saya dinonaktifkan, secara otomatis menyinkronkan aplikasi yang dipasang di tempat lain melalui WiFi. Nah, saya juga tidak aktifkan, terus setuju. Di sini ada rekomendasi aplikasi yang bisa diinstal, ya, tapi kita skip dulu. Terima notifikasi, ya, tidak ya. Terserah itu nanti teman-teman mau terima atau tidak. Nah, di sini sudah banyak juga aplikasi yang ada di app, walaupun basicnya bukan Android, tapi sekarang aplikasinya sudah banyak. Aplikasi-aplikasi yang mainstream sudah banyak ya, karena keperluan saya dari awal untuk hanya mencatat dan baca buku ya. Nanti kita install sesuai kebutuhan. Di sini ada TikTok, ada Shopee, Grab, WePay, Trip, itu yang yang sudah mainstream sudah banyak tuh teman-temannya. Dana juga sudah ada, Tokopedia dan sebagainya. Ini untuk App Gallery ya. Di sini lihat, di sini ada aplikasinya. Aplikasi ya dikelompokkan, ini aplikasi apa saja. Lalu di sini game, ya di sini game apa saja. Terus ini favorit yang saya pasang, mungkin seperti itu ya. Ini untuk aplikasi, kita keluar. Nah, dua kali. Terus ada juga notes. Nah, ini yang saya perlukan, yaitu note, catatan yang nanti saya akan mungkin banyak gunakan di sini ya. Ini aktifkan sinkronisasi awan, saya perlu ini karena nanti ketika saya berganti perangkat tapi menggunakan merek yang sama, bisa diambil lagi. Kita boleh memulai. Izinkan notes untuk membuka cloud ya. Oke. Ini tampilan baru, desain lebih sederhana atau lebih kontrol. Oke, kita mulai. Nah, ini saya ingin menerima informasi tentang produk. Ininya jangan. Dan ininya setuju. Nah, ini ke cloud ya, cloud dari dari Huawei. Udah, di sini kita gabungkan. Aplikasi cloud, oke, sini boleh perbarui. Nah, langsung sekalian ya teman-teman, kita memperbarui aplikasi cloudnya supaya lebih aman dan juga lebih stabil aplikasinya ketika kita memasang aplikasi yang kita butuhkan, seperti itu. Ini juga ZA arsip ya. Nanti juga kita, nah ini catatannya. Ini catatan, nanti kita mungkin ada tutorial khusus untuk membuka catatan, tapi untuk sekilas seperti itu. Ada game center, kita buka. Ini game center tentang game-game, tapi saya tidak buka. Lalu ada cloud yang tadi, ini pencarian peta. Nah, di sini karena baru di reset, dia meminta persetujuan lagi ya. Ini ada tutorialnya, mengerti, pelajari lebih lanjut. Nah, kita sudah
anggap saya sudah mengerti. Di sini setuju, karena kalau tidak setuju nggak bisa terbuka. Ini mengerti. Ini aktifkan notifikasi menerima semua berita. Nah, ini jangan, saya tidak. Nah, di sini bisa mencari APK ya, atau aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan juga seperti di Huawei App gitu. Tapi tampilannya jadi menarik ya. Di sini cari, di sini jadi ada 2 layar. Ini mode baca ya. Seperti ini. Misalnya kita mau cari di sini, karena pakai keyboard ya. Misalnya di sini cari apa, note ya, kita tinggal enter. Nah, di sini maka akan muncul online notepad dan yang lainnya. Ini semacam pencarian yang multiguna menurut saya ya. Oke, nah, sudah, kita keluar 2 kali. Nah, lalu ada pusat anggota, ini belum. Lalu ada pengelola tablet. Nah, di sini pengelola tablet ini isinya ada bersihkan, terus ini layanan baterai, pemindaian virus, drop zone. Kita bisa menguji aplikasi dan pengelola lainnya. Mungkin kita buka yang ini, kalau yang atas. Nah, ini pengelola lainnya seperti lokasi, kamera, izin-izin ya. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini, nah yang menarik ada Kids Corner. Di sini, jadi kita bisa men-setting apa saja ketika tablet ini digunakan oleh anak kecil. Nah, di sini ini ada persetujuan dulu. Coba kita. Nah, selamat datang di Kids Corner, tempat bermain dan belajar. Di sininya ada perlindungan mata, cerahan mode e-book, posisi badan. Jadi ketika dia diajak tidur, maka dia akan mati seperti itu kalau ini posisi badan. Dan jalan-jalan berguncang juga akan berhenti seperti itu. Pengelolaan waktu, kita bisa mengatur atur batas hariannya, anak kita mau berapa menit, berapa jam, atur jam yang tersedia, misalnya jam 9 sampai jam 10 pagi saja gitu. Panjang posisi istirahat di antara sisi. Jadi anak-anak bisa diatur. Konten unggulan di sini ada Huawei App Gallery Kids. Nah, Masya Allah ya, berarti ini sudah disediakan. Kata sandi orang tua ini kita atur, ini wajib. Mungkin nanti kita dibuka dalam sesi khusus tersendiri kalau ada waktu ya teman-teman. Nah, kita cukup untuk membuka saja sih seperti itu. Lalu ada peta, ini belum bisa menggunakannya, tapi intinya ada peta ya. Nanti saja kalau yang ini. Lalu ada file, di sini pengelola file masih kosong karena belum ada diisi oleh saya ya. Ini penyimpanannya 256, tersedia 230 GB, baru saja dihapus dan seterusnya. Ini profilnya ya. Kalau kita bisa menghubungkan ke ID Huawei, ini belum dihubungkan. Lalu ada pengaturan, nanti pengaturan terakhir kita buka email. Di sini kita ada email biasa, kita tidak buka. Lalu ada catatan, ini menarik juga, ini mungkin bisa nanti saya gunakan. Ada catatan seperti kalau di Google Keep ya, Notes. Lalu ada petal clip. Nah, ini untuk video ya. Nanti kita buka saja. Ini alatnya seperti biasa, ditemukan perangkat, kontak, sama jam. Lalu ada nih zona M Pen. Jadi apa saja nih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan menggunakan stylus pen. Nah, saya saat ini belum ada stylus pennya. Nanti kita coba, insya Allah
Setelah stylus pen-nya tersedia, ada Note, ada G Note, banyak ya. WG Share. Lalu kita ke aplikasi teratas ini ya, WPS Office Bisnis. Kalau ini apa, aplikasi rekomendasi saja, belum dipasang sih. Ini folder aplikasi rekomendasi hiburan seperti ini, sosial, tapi belum dipasang. J-Note ini sama dengan catatan ini, ya, tapi dia bahasa Cina, tulisannya ini, iklannya banyak. Nanti kita coba. Lalu ini rekomendasi game. Ini juga game yang sudah terpasang otomatis. Ada Me Time. Ini seperti Zoom mungkin, tapi nanti kita cobanya. Ini WPS Office PC belum di download, tapi sudah tersedia di sini. Lalu ada aplikasi bawaannya, ada Kiat tablet clone, jadi bisa mengklon aplikasi-aplikasi yang rekomendasi. Is My Huawei, ini cuaca, ada kalkulator perekam suara, nanti bisa ditambahkan juga. Nah, di sini di tab bawah di sini ada ini apa, Huawei Video. Ya, di sini kita bisa melihat video-video. Nah, coba kita lihat, tampilkan iklan, tampilkan informasi. Nah, dulu ya, kita lihat dulu saja. Nah, di sini mode anak jangan sekarang. Ini model YouTube juga ya. Nah, di sini sudah kayak model YouTube seperti itu. Kayaknya mirip-mirip YouTube ya. Ada kids, ada Huawei. Ya, tapi belum banyak sih film-filmnya. Mungkin ini khusus Huawei atau bagaimana. Itu untuk video. Kita keluar, ada musik ya, Indonesia. Nanti saja ini. Lalu ada nih ebook, Huawei Book. Nah, di sini ada berbagai macam buku yang bisa kita baca, buku-bukunya. Tapi mungkin saya akan jarang baca buku yang ini karena bukan yang saya perlukan seperti itu. Buku-buku novel seperti ini ya. Ini, tapi nanti kita juga bisa memasukkan buku kita gitu ya. Boleh nanti diperbaharui, ini bisa masukin buku-buku kita dan dibaca di sini. Nanti kita cari ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada tema. Nah, tema ini untuk mengatur apa namanya, tampilan-tampilan. Nanti pasti lama. Ini ada internet, tapi nanti kita akan pasang juga internet browser dari yang lainnya. Notifikasi tidak ya. Di sini nih banyak berita-berita, kita mungkin banyak juga dipakai. Ini lalu ada kamera ya, lalu izinkan saat digunakan, boleh. Nah, ini kameranya banyak, nanti mungkin di sesi lain. Oke, ini, dan ini ada galeri ya, galeri tempat menyimpan foto. Yang di sini tadi yang sering dibuka seperti itu aplikasi bawaannya. Kita lanjut ke setting. Di sini pengaturan yang akan kita lihat di sini. Di atas ada ID saya nanti ya, ID. Lalu di sini koneksi WiFi, ada Bluetooth,
Gunanya Bluetooth untuk mensinkronisasikan atau pairing di keyboard ini dihubungkannya dengan Bluetooth dan juga pen dan lainnya. Lalu ini ada jaringan seluler, lalu ada perangkat super. Ini perangkat super ini ada ditambah perangkat menggunakan WiFi, tapi belum tahu juga nih gunanya. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan. Lalu koneksi lainnya ada Huawei, bisa share ke PC atau laptop Huawei ya. Ada percetakan di sini, print di sini, VPN, DNS, layar beranda, wallpaper. Ini untuk mengganti wallpaper di sini. Tampilan kecerahan juga ada di sini, mode gelap. Kalau saya sukanya mode gelap, mungkin nanti diaktifkan. Misalnya kalau diaktifkan jadi seperti ini tuh. Jadi layarnya gelap, tapi nanti saja. Lalu ini untuk suara dan getar. Ini tergantung. Lalu notifikasi dan bilas status. Misalnya pengen sembunyikan konten notifikasi supaya tidak ada notifikasi, kita kan seperti itu. Bangunkan layar saat notifikasi diterima, bisa diaktifkan. Tapi untuk kali ini biarkan saja. Ini biometrik dan kata sandi. Ada 3. Pertama, pengenalan wajah, kita bisa, belum saya atur. Terus kata sandi belum juga diatur. Buka kunci pintar belum juga diatur. Lalu aplikasi dan layanan, di sini ada aplikasi. Nah, aplikasi yang ada di sini semuanya. Pengelola peluncuran, kita bisa kelola nih mana saja yang dimulai secara otomatis. Nah, ini kan membuat baterai boros, otomatis tidak aktifkan aja seperti ini. Kalau yang tidak itu, kalau yang dipakai sekali-sekali, kiat mungkin not dipakai seperti itu ya, sesuai kebutuhan teman-teman, mungkin anggota. Ya udah, yang lain biarkan saja. Untuk baterai di sini udah 4 hari ya saya diamkan saja, tidak pakai, tapi dalam keadaan standby. Nah, ini masih 51%, berarti baterainya masih bagus. Ini mode hemat daya saya aktifkan. Kalau tidak mau diaktifkan tinggal diklik. Lalu ini presentasi baterai. Ini di samping icon di sini atau di dalam icon misalnya tuh seperti itu. Jangan tampilkan gitu. Ini mode peluncuran. Yang aplikasi ini akan diluncurkan, tapi nanti kita ini ke baterai lagi, kita atur nanti kesehatan baterai. Ini isi daya. Menjaga kesehatan baterai, perangkat akan belajar dari rutinitas pengisian daya dan akan menunda pengisian daya penuh setelah 80% sampai Anda perlu menggunakannya. Ini luar biasa ya. Pengaturan baterai lainnya tetap terhubung ketika perangkat tidur. Tidak perlu diaktifkan ya. Ini pengelola tablet. Oke, ini aplikasi-aplikasi yang berjalan di tabletnya nih, konsumsi daya. Lalu di sini penyimpanan baru 10% terpakai. Cloudnya belum ada ya, belum ada terpakai. Untuk penyimpanan internalnya yang paling banyak dokumen 15 KB. Yang juga dari data sistem ada sistemnya 15 GB.
data sistem lainnya 3 GB. Untuk keamanan, di sini pengoptimalisasian, ada pemindaian virus, temukan perangkat kata sandi, nanti kita atur. Lalu kunci aplikasi mana saja yang ingin dikunci, tapi nanti ya nggak perlu. Kalau saya tidak ada aplikasi yang dikunci ya, karena hanya tulisan, baca, dan yang lainnya. Petik, sandi juga sama. Ada berangkas, temukan perangkat. Kita lihat pengaturan lainnya. Di sini tampilkan kata sandi, agen terpercaya, administrator. Ini nggak perlu mungkin. Kita ke privacy. Di sini ada lokasi pengelolaan izin, ya mungkin nanti ini. Terus lokasi. Ini tadi permintaan lokasi sebelumnya ada kamera. Mungkin jika ada aplikasi lain yang memerlukan lokasi nanti akan tampil di sini. Lalu keseimbangan digital. Jadikan hari Anda seimbang. Ini maksudnya apa nih? Kalau bagaimana anak Anda menggunakan perangkat. Pilih pengguna. Oh, seperti ini. Misalnya saya 17 menit waktu layar, batas aplikasi. Oke, kita nonaktifkan aja. Fitur aksesibilitas akan banyak dipakai seperti aksesibilitas, layar, text to speed. Ya. Nanti di sini bisa teksnya dijadikan lebih besar. Lalu perbesaran ini ya bisa dibesar zoom apa. Nih, bisa tuh gitu caranya. Ya. Untuk layar penuh, untuk parsial seperti ini. Untuk zona zoom. Lalu menunjukkan mouse, ya, mouse besar. Guys, sekarang sedang tidak pakai mouse. Lalu audio, ada audio ya, dan yang lainnya nih ada judul tentang apa ini, kurang tahu juga nih teman-teman. Ini untuk aksesibilitas. Untuk bisa tambah akun. Lalu HMS Core, di sini ada iklan, pengelola, pembaruan otomatis, berbagai analisis, periksa penambahan, dan tentang. Lalu sistem. Nah di sini sistem dan pembaruan. Sini pembaruan perangkat lunak. Kita bisa melihat apakah perangkat lunak kita ada yang terbaru. Gitu ya. Di sini versi 3.1.0.177 ini versi yang paling baru. Berarti tidak bisa upgrade. Lalu navigasi sistemnya mau pilih yang mana? Kalau ini saya pilih yang atas, yang digeser-geser dari pinggir. Ada juga yang pakai tombol navigasi. Bisa juga lainnya, tapi agak ribet kayaknya tuh kayak gini. Ya. Lalu setelah navigasi sistem, bahasa. Nah, kita bisa milih keyboard standarnya, bisa keyboard Microsoft Swift Key, ini pilih, bisa nambah keyboard, bisa install seperti itu. Keyboard fisik, ini keyboard fisik. Smart keyboard yang ini. Lalu untuk bahasa seperti itu, bahasa tanggal dan waktu di rek dua-duanya, zonanya Indonesia. Blackcon ini belum perlu ya, menggandakan aplikasi. Ini cadangkan dan pulihkan seperti yang kemarin, cadangan data ini sudah di awal. Lalu atur ulang, mau diatur ulang apanya? Atur ulang tablet, atur ulang pengaturan jaringan, atau atur ulang semua pengaturan. Diatur kalau kita sudah merubah-rubah, hanya pengaturan saja bisa dikembalikan ke awal. Lalu
lagi di sini sistem dan pembaruan sudah. Berarti ke tentang tablet ini yang terakhir. Di sini nama perangkat WiMatePad 1.5 in BTK W09 Harmony 3.1. Ini sama seperti itu. Teman-teman, sudah lama juga kita mereview tablet ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi